warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pada sore hari ini kakak-kakak sekalian sudah bersedia menjadi salah satu peserta saya. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Rizka. Nama saya Asni. Kak Asli. Nama saya Rana. Dan saya sendiri sebagai narasumber bernama Darmasita. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan meteorologi dan klimatologi. Ya. Meteorologi dan klimatologi itu membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan cuaca dan iklim. Tahu kan cuaca dan iklim? Iya. Jadi yang kan meteorologi dan klimatologi dua. Yang membedakan ini kalau meteorologi itu membahas proses terjadinya cuaca dan iklim. Sedangkan klimatologi ini membahas hasilnya. Kan tadi meteorologi prosesnya, kalau klimatologi hasilnya. Jadi kesimpulannya itu meteorologi dan klimatologi itu bisa didefinisikan seperti ini. Meteorologi dan klimatologi itu gejala merupakan suatu hal, merupakan gejala ilmu yang membahas gejala-gejala cuaca dan iklim yang ada pada atmosfer. Cuaca dan iklim yang ada pada atmosfer. Berbicara mengenai atmosfer, itu atmosfer terdapat beberapa lapisan, berlapis-lapis. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga dan sampai keempat. Namanya itu lapisan pertama itu dinamakan dengan troposfer. Troposfer. Jadi lapisan troposfer itu lapisan satu-satunya lapisan yang mengandung air, sehingga di lapisan ini berlangsung evaporasi dan kondensasi. Artinya lapisan ini satu-satunya lapisan yang ada air seperti seperti uap dan es, sehingga biasa terjadi yang namanya penguapan. Kemudian lapisan ini mengandung sekitar 80% sampai 90% gas yang terdapat di atmosfer, termasuk debu dan uap air. Kemudian lapisan ini terjadinya sirkulasi dan turbulensi seluruh bahan atmosfer. Artinya di lapisan ini semakin di tempat tinggi cuacanya semakin dingin. Kan kalau kayak naik gunung toh semakin tinggi semakin dingin. Nah, itu dinamakan lapisan troposfer. Kemudian lapisan ini pada lapisan troposfer berlaku hukum gradien termometrik, yaitu turunnya suhu udara seiring dengan bertambahnya ketinggian. Itu tadi. Tabale kalau sirkulasi dan turbulensi itu peristiwa pembentukan dan perubahan cuaca. Sedangkan hukum gradien itu yang itu tadi turunnya suhu seiring bertambahnya tempat ketinggian. Paham itu? Dan lapisan troposfer ini lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi. Lapisan kedua namanya stratosfer. Jadi lapisan ini tidak terjadi turbulensi dan sirkulasi udara, tidak ada pembentukan dan perubahan cuaca seperti awan, hujan, angin, tidak ada di lapisan stratosfer. Kemudian lapisan ini mengandung yang namanya ozon. Kemudian lapisan ini nanti kita kerat. Lanjut. Kemudian lapisan stratosfer ini dinamakan juga stratopause, adalah lapisan antara stratosfer dengan lapisan di atasnya. Kan lapisannya ini stratosfer, ada lagi di atasnya namanya mesosfer yang membatasi, ini kayak batasnya dinamakan stratopause. Nah, lapisan ketiga mesosfer, yaitu terjadi penurunan suhu dengan bertambahnya ketinggian. Artinya kebalikannya tadi ini troposfer. Kalau mesosfer semakin tinggi semakin panas. Gitu. Kemudian lapisan ini berfungsi melindungi makhluk hidup di bumi dari hujan meteor.
Jadi lapisan mesosfer, karena adanya lapisan mesosfer, tidak ada itu meteor-meteor yang besar sampai ke bumi. Ya. Kan kayak mesosfer, meteor kan besar sekali, Iya. nah, kalau besar ini bumi. Nah pas jatuh terkikis sih di lapisan mesosfer, kayak terkikis, kayak batu yang terkikis. Sebenarnya itu kayak meteor banyak yang jatuh ke bumi, cuman karena terkikis di mesosfer, ada yang terkikis habis, ada yang terkikis kayak sedikit kecil meja sampai di bumi. Itu gunanya mesosfer, melindungi kita. Kan dari- kalau mengkikis tuh enggak sama besar semua. kayak mengecil Oh iya. kayak gitu. Seandainya besar nih. Habis kita di permukaan bumi kayak begitu. Kemudian lapisan puncaknya ini mesosfer, kan ini mesosfer ada puncaknya kayak di permukaan bumi kita langit. Ini namakan mesopause. Kemudian temperatur pada lapisan ini tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Lapisan yang terakhir itu dinamakan termosfer. Pada lapisan termosfer terdapat lapisan inversi, yaitu lapisan yang memiliki ciri semakin tinggi ketinggian dari permukaan laut, semakin tinggi pula temperaturnya. Sama tadi dengan stratosfer, ya, mesosfer. Kemudian lapisan ini juga disebut dengan lapisan ionosfer, karena pada lapisan ini terjadi proses ionosi, yaitu pembentukan ion positif dan elektron bebas yang bermuatan negatif. Kemudian lapisan termosfer ini berperan penting dalam bidang komunikasi. Kayak di lapisan termosfer ini terdapat yang namanya gelombang radio. Kayak bisa nonton televisi karena adanya lapisan itu, kayak bisa menelpon, bisa dengar radio, kayak begitu karena adanya gelombang radio. Itu tadi lapisan-lapisan yang ada pada atmosfer. Atmosfer. Jadi ada atmosfer di bumi. Di sinilah. Jadi unsur selanjutnya itu kan itu tadi lapisan-lapisan atmosfer. Kemudian itu unsur utama yang ada pada atmosfer. Ada nitrogen, besarnya itu 78,088%. Ada oksigen sebesar 20,949%. Ada argon sebesar 0,930%. Ada karbon dioksida, uap air, hidrogen, dan ozon. Selanjutnya itu manfaat atmosfer bagi kehidupan, yaitu menjaga kelangsungan siklus udara. Kemudian itu menjaga suhu di bumi tetap konstan. Artinya iklim dan cuacanya kayak di siang hari tidak terlalu panas, di malam hari tidak terlalu dingin. Itu gunanya atmosfer. Kayak maksudnya kayak sari itu matahari Tidak langsung. kayak tidak terlalu panas sampai ke bumi. Kemudian melindungi bumi dari kejatuhan meteor itu nih tadi. Kemudian menahan sinar berbahaya dari angkasa luar. Kemudian kayaknya kemudian bermanfaat untuk bermanfaat untuk pantulan gelombang radio. Itu tadi gelombang radio. Kemudian sebagai media agar pesawat terbang bisa mengudara. Oh iya. Pantas Keseimbangan. kayak tempatnya pesawat mengudara, itu atmosfer. Itu tadi mengenai atmosfer. Kan meteorologi dan klimatologi juga membahas cuaca dan iklim. Jadi kita akan bahas juga. Pertama itu cuaca dan iklim itu berbeda. Jangan sampai disamakan. Jadi pengertian cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dengan kurun waktu yang sempit. Kemudian, cuaca merupakan peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat atau ruang tertentu. Kemudian, iklim. Sedangkan iklim itu penyebaran cuaca dari waktu ke waktu dan termasuk di dalamnya harga rata-rata dan harga ekstrim. Iklim adalah sintesis atau rata-rata perubahan unsur-unsur cuaca dan jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. Iklim ini keadaannya berlangsung dalam waktu yang lama.
kalau contoh sederhananya membedakan cuaca dan iklim. Kalau iklim kan kayak panjang, Iya. waktunya tuh panjang, berlangsungnya panjang, kayak iklim tropis, Yang tropis. iklim apa itu, iklim muson, iklim subtropis, kayak di Arab Saudi. Subtropis kayak namanya bukan, iya iklim tropis kayak di Korea, iklimnya dingin begitu. Itu kan berlangsung panjang, itu dinamakan iklim. Kalau cuaca itu kayak hujan, cuaca dingin, cuaca Iya, panas, panas. kayak begitu. Itu bedanya cuaca dan iklim sepengetahuanku. Kemudian ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada radiasi matahari, lama penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, angin dan arah angin, kelembapan udara, keawanan, presipitasi meliputi embun, hujan, salju, dan kemudian penguapan atau evapotranspirasi. Selanjutnya itu mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Jadi Rani. Lanjut. mekanisme artinya itu kayak cara-caranya, langkah-langkah terbentuknya cuaca dan iklim. Iya. Ada beberapa faktor pengendalinya, karena adanya pancaran radiasi di permukaan surya, adanya letak lintang, kan berdasarkan letak lintang kayak di Indonesia kan letak lintangnya apa sih namanya? Makanya cuacanya itu tropis kayak begitu. Kemudian ketinggian tempat berpengaruh, itu ketinggian tempat rendah tingginya. Kemudian posisi terhadap lautan, beda juga cuaca dan iklim. Orang yang hidup di tengah laut kayak lebih panas kapang, Iya. Panas. kayak begitu. Kalau malam dingin. Iya, kayak begitu. Kemudian pusat tekanan tinggi dan rendah, aliran massa udara, halangan oleh pegunungan, kayak terhalang oleh pegunungan. Kemudian arus lautan, dan yang terakhir itu unsur cuaca dan iklim. Jadi ada beberapa unsur-unsur cuaca dan iklim dalam pembentukannya. Ada penerimaan radiasi dan lama penyinaran surya di bumi, saudara, itu kapan tadi? Suhu tanah dan yang tadi sebelumnya. Dan menghasilkan stratifikasi dan distribusi, kemudian tipe cuaca dan iklim. Itu tadi mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Selanjutnya itu hubungan antara cuaca dan iklim dengan kehidupan sekitar. Jadi hubungannya dengan kehidupan hutan itu hubungannya kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Kemudian tanah, karena adanya pelapukan, sifat fisika, kegiatan organisme dalam tanah. Tahu kan itu kegiatan organisme dalam tanah? Kayak kegiatan cacing, kan organisme. Oh iya. Udah Iya. pelajari sekolah. Kayak organ cacing atau kayak jangkrik, kayak begitu. Juga pengaruh hubungan cuaca dan iklim. Kemudian ada namanya tanaman atau fase perkecambahan. Kemudian berhubungan dengan hama dan penyakit. Kemudian bangunan-bangunan pertanian kayak tinggi bendungan, saluran drainase, kondisi mesin-mesin pertanian. Ada juga modifikasi cuaca dan iklim seperti saluran irigasi, rumah kaca, dan rumah plastik. Iya. Ya. Sampai situ sih. Mari assalamualaikum. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham nih. Karena sudah juga dipelajari di sekolah. Oh, oke, ada jadi tangkap sedikit. Iya. Oke, Tidak ada. Oke, sekian pembahasan kita mengenai hari ini mengenai meteorologi dan klimatologi. Intinya meteorologi dan klimatologi itu ilmu yang membahas gejala-gejala cuaca dan iklim yang ada di atmosfer, Iya. bukan di permukaan bumi tapi di atmosfer. Iya. Jadi sekian hari ini, semoga bermanfaat untuk Amin. Rana kedepannya pas kayak mendapat. Semoga diingat terus. Kita juga sekian dan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam